Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan mempelajari HTML, tabel, form, hyperlink. Materi hari ini bertujuan untuk mengenal tag HTML untuk membuat tabel, form, frame dan link, dan mampu mengimplementasikan tag tabel, form, frame dan link. Dalam suatu halaman web, pemformatan saja tidaklah cukup untuk membentuk tampilan web yang rapi dan enak dipandang. Supaya tampilannya lebih terstruktur, Anda dapat menggunakan tabel. Tabel terdiri dari 4 unsur utama. 1. Baris. 2. Kolom. 3. Sel. 4. Garis. Baris adalah bagian tabel yang mendatar. Pada contoh gambar, tabel tersebut terdiri dari 5 baris. Kolom adalah bagian tabel yang vertikal, atas ke bawah. Pada contoh gambar, tabel tersebut terdiri dari 6 kolom. Sel adalah kotak-kotak yang ada pada tabel. Pada gambar, tabel tersebut memiliki 30 sel. Border adalah garis yang membentuk tabel. Lalu, bagaimana cara membuat tabel di HTML? Kita bisa membuatnya dengan beberapa tag yang sudah disediakan di HTML. Tag untuk membuat tabel di HTML. Ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel di HTML. 1. Tag untuk membungkus tabelnya. Tag untuk membungkus bagian kepala tabel 3. Tag untuk membungkus bagian bodi dari tabel 4. Tag tabel row untuk membuat baris 5. Tag tabel data untuk membuat sel 6. Tag tabel head untuk membuat judul. Pada header tag yang paling penting untuk diingat adalah tag dan. Sementara tag yang lain adalah tambahan, opsional, boleh digunakan boleh tidak. Mari kita lihat contohnya. Kok tidak ada garisnya ya? Iya. Karena kita tidak menambahkan atribut border pada tabelnya, agar tabelnya memiliki garis. Silahkan tambahkan atribut border 1 di dalam tag tabel. Nilai 1 pada atribut border adalah ukuran garisnya. Mengatur jarak sel dengan cel padding. Cel padding adalah atribut untuk mengatur jarak teks dengan garis di dalam sel. Nilai 10 pada atribut cel padding adalah ukuran jarak antara teks sel dengan garis. Menambahkan warna pada sel dan baris. Dengan menambahkan atribut BG color di dalam tag TD untuk sel atau tag ter untuk baris. Nilai atribut BG color bisa kita isi dengan kode warna dalam heksadesimal atau nama warna dalam bahasa Inggris. Menggabungkan sel tabel. Atribut yang digunakan untuk menggabungkan sel tabel adalah rowspan dan colspan. Rowspan untuk menggabungkan baris. Colspan untuk menggabungkan kolom. Atribut ini bisa kita berikan kepada tag TD atau TH. Di dalam sel TD dan TH, kita bisa menyisipkan elemen HTML yang lain, seperti gambar, link, video, list, dan sebagainya. Kerjakan latihan berikut ini. Web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja. Web juga digunakan untuk mengambil informasi atau data dari pengunjung. Salah satu cara untuk mengambil informasi dari pengunjung ialah menggunakan form. Form dalam web bisa disamakan dengan formulir di dunia nyata. Form dapat diisi, kemudian diproses dengan program tertentu. Pada tutorial ini, kita akan belajar cara membuat form di HTML. Hanya membuat saja ya, tidak sampai memproses datanya. Form di HTML dapat kita buat dengan tag form. Tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan, seperti action untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data dikirim, metode pengiriman data. Untuk atribut action, kita dapat mengisinya dengan alamat URL dari endpoint yang akan memproses form. Apa itu field? Field adalah ruas yang dapat diisi dengan data. Field memiliki beberapa atribut yang harus diberikan. Type merupakan type dari field. Name merupakan nama dari field yang akan menjadi kunci dan variabel di dalam program.
Berikut ini beberapa contoh membuat form. Mulai dari membuat form login, membuat form kontak, membuat form register, dan membuat form lanjut. Pada kode di atas, kita membuat 4 buah field. Input username dengan tipe teks, input password dengan tipe password, input remember dengan tipe checkbox, input submit dengan tipe submit. Lalu ketiga field ini dibungkus ke dalam tag field set. Nanti tag field set ini akan membuat sebuah garis. Di dalam tag field set, kita membuat tag legend untuk memberikan teks pada field set. Lalu, perhatikan juga atribut yang digunakan pada setiap field. Atribut placeholder untuk menampilkan teks sementara. Placeholder. Atribut value untuk memberikan nilai default pada field. Setiap field kita bungkus dalam tag P agar terlihat rapi dan juga kita berikan sebuah label dengan tag label. Form kontak. Form ini berfungsi untuk menghubungi atau kontak admin. Type email untuk field email. Agar field ini harus diisi dengan email saja. Coba saja isi dengan yang lain. Lalu klik send, maka akan muncul pesan peringatan. Berikutnya kita akan coba membuat form registrasi. Form ini berisi field untuk input nama lengkap, input username, input email, input password, input jenis kelamin, input agama, input biografi, -b. Mari kita buat field radio, field select option, field text area. Apa bedanya radio dengan checkbox? Jika kita ingin agar pengunjung memilih salah satu, maka kita gunakan radio. Tapi kalau kita ingin pengunjung memilih lebih dari satu, maka kita gunakan checkbox. Lalu untuk select option, sifatnya sama seperti radio, cuma dia bentuknya berbeda. Lalu untuk menginputkan teks yang panjang, kita gunakan tag text area. Berikutnya kita akan coba membuat form tingkat lanjut. Frame adalah teknik yang digunakan untuk membagi window menjadi beberapa bagian. Setiap bagian kita isi dengan sebuah halaman web yang sesuai. Keuntungan dari penggunaan frame adalah mudahnya pengaturan hubungan antar satu halaman dengan halaman lainnya. Frame dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Antara lain, 1. Membuat suatu daftar isi pada suatu sisi frame, sedangkan sisi frame yang lain menampilkan isinya. 2. Membuat suatu judul atau logo yang tidak berubah-ubah pada suatu sisi frame, sedangkan sisi frame yang lain menampilkan isi dokumen. 3. Membuat suatu dokumen tanya-jawab. Cara membuat frame HTML. Untuk membuat halaman web yang menggunakan frame kita perlu membuat beberapa file HTML, yaitu 1. Sebuah pendefinisi file. File tersebut kita butuhkan untuk menampilkan halaman web dengan bentuk frame. 2. Beberapa file pengisi frame, yang jumlahnya tergantung dari berapa bagian yang akan kita buat pada frame tersebut. Sama halnya seperti membuat tabel. Dalam mendefinisikan frame, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan dahulu bentuk frame yang akan dibuat. Misalnya bentuk frame pada contoh. Atribut-atribut yang dapat menyertai tag ini adalah border, untuk menentukan tebal garis pemisah antar frame, rows, untuk menentukan berapa baris bagian yang akan dibentuk, columns, untuk menentukan berapa kolom yang akan dibentuk. Jika kita tidak akan membagi lagi frame yang ada, maka selanjutnya kita definisikan frame tersebut dengan tag frame. Atribut-atribut yang dapat menyertai tag ini adalah name, untuk memberi identitas, nama bagi frame tersebut. Fungsinya adalah ketika frame tersebut dijadikan target untuk menampilkan suatu halaman, src, menunjukkan file yang mengisi frame tersebut, scrolling, untuk menunjukkan apakah kita akan menggunakan scrolling bar di samping atau di bawah halaman. Opsi inputnya adalah yes, no atau auto.
Yang perlu diperhatikan saat membuat file pendefinisi frame adalah bahwa kita telah mempunyai file yang akan digunakan untuk mengisi frame tersebut. Cara membuat frame HTML. Sekarang, kita akan membuat halaman web yang memiliki frame dengan 3 bagian, seperti gambar frame. Pertama, kita perlu membuat file pengisi frame sebanyak 3 buah. File pendefinisi frame. Simpan dengan nama index.html. Buatlah file HTML berikut. Simpan dengan nama logo HTML, welcome HTML, dan menu HTML. Situs web biasanya tidak hanya terdiri atas satu halaman saja, homepage, halaman awal atau pembuka. Bila suatu situs terdiri atas lebih dari satu halaman, situs tersebut pasti menggunakan hyperlink. Perhatikan bahwa tag untuk link memang hanya satu, tetapi memiliki beberapa atribut tambahan agar link tersebut memberikan fungsi yang berbeda. Untuk keperluan modifikasi tampilan agar link tidak hanya terlihat sebagai link standar, nantinya akan disampaikan dalam materi khusus CSS. Tampilan link juga dapat diubah sedikit lewat modifikasi tag dalam suatu file HTML. Kerjakan latihan berikut. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.